Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda melihat Yamaduta, dan Garuda berpikir, siapa roh yang menakjubkan ini, dan apa alasan kehadirannya di sini? Winata mendekati Garuda dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Garuda? Garuda berkata, tidak apa-apa, Ibu. Aku hanya merasakan ketakutan yang aneh. Ibu, apakah saudara ularku akan sembuh? Winata berkata, keyakinan dan keraguan tidak bisa ada dalam pikiran secara bersamaan, Garuda. Jika kamu memiliki kepercayaan pada pengabdianku kepada Dewa Wisnu, maka hapus semua keraguan dari pikiranmu. Kamu tinggal memikirkan bantuan apa yang dapat kamu berikan untuk membuat puasa ini berhasil. Serahkan sisanya kepada Dewa Wisnu. Jika dia menghendakinya, saudara-saudaramu pasti akan selamat. Garuda melihat luka bakar di tangan Winata dan berkata, Ibu, kamu banyak menderita karena aku. Winata berkata, penderitaanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ular yang malang itu. Winata kemudian pergi dari sana. Garuda berkata, tingkah laku ibu terlihat aneh. Aku yakin dia kecewa denganku karena aku bertanggung jawab atas kondisi para ular saat ini. Oh Tuhan, mohon segera hidupkan saudara ularku. Mohon jawab doaku, Tuhanku. Tiba-tiba Rahu muncul dari dalam pohon dan berkata, kali ini dia bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Nyatanya seluruh istana telah dikelilingi oleh bayang-bayang kematian. Dan alasannya adalah Garuda. Aku harus segera memberikan informasi ini kepada ibu. Saat itu di surga, Diti berkata, di mana perhatian kalian? Jika kalian melakukan sedikit kerja keras, tangan kalian tidak akan lelah. Dan kamu, jika aku melihat bahkan satu partikel debu di kaki singgasana, aku akan melemparkanmu keluar dari surga. Para pelayan berkata, baik yang mulia. Diti kemudian berjalan pergi dan pelayan berkata, kita telah membersihkan singgasana untuk Dewa Indra selama bertahun-tahun. Tapi kita tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu darinya. Diti mendengar percakapan itu dan berkata, dan kalian juga tidak akan pernah bisa mendengarnya. Aku sangat tahu bahwa kalian semua terus berdoa dalam pikiran kalian agar Dewa Indra kembali ke tahta ini. Dengarkan aku baik-baik. Itu tidak akan pernah terjadi. Rahu muncul di sana dan berkata, untuk itu kita harus mengendalikan Garuda, Ibu. Diti berkata, Garuda, kamu hanya bisa memikirkan Garuda. Apa yang kamu coba katakan? Rahu berkata, Bibi Kadru telah mengirimnya ke Suryaloka untuk mendapatkan Surya Puspa. Tapi Garuda membawa para ular bersamanya ke planet Dewasani, di mana tatapan kutukan Dewasani tertuju pada mereka, dan kini mereka terbaring setengah mati di hadapan Bibi Kadru. Seluruh istana bergema dengan teriakan kesakitan mereka. Diti berkata, Rahu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Rahu berkata, ayah telah memberitahu kedua bibi untuk menjalankan puasa Jiwit Putrika. Tapi dengan melihat kondisi ular-ular itu, aku merasa mereka tidak akan bertahan. Diti berkata, dan mereka juga seharusnya tidak selamat. Jika putra ularnya mati, Kadru dan putra ularnya yang lain tidak akan mengampuni Garuda. Entah ular yang tersisa akan menggigit Garuda atau Garuda akan menyerang dan mencakarnya dengan cakarnya. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, salah satu musuh kita pasti akan kehilangan nyawanya. Dan agar hal itu terjadi, aku harus memastikan bahwa puasa Jiwit Putrika Winata dan Kadru tidak berhasil, sehingga ularnya yang setengah mati benar-benar akan mati. Saat itu Winata dan Garuda berusaha mengobati para ular, dan melihat itu Kadru berkata, apa yang terjadi di sini? Winata berkata, aku pikir pasta lidah buaya ini akan meredakan sensasi terbakar mereka. Kadru berkata, betapa tak tahu malu kamu dan putramu. Sebelumnya kamu membuat luka pada mereka dan kamu bahkan mengoleskan obat pada luka itu sekarang. Apa yang akan dilakukan obat ini? Pernahkah kamu melihat luka mereka? Kulit mereka terbakar dan menempel di tulang mereka. Taksaka berkata, kendalikan dirimu, ibu. Jika kamu tidak mengumpulkan keberanian, apa yang akan kami lakukan? Kalia berkata, benar ibu, bahkan saudara-saudara kita yang lain sedang ketakutan. Kita harus tetap berharap.
kita tidak bisa menjadi lemah. Kadru berkata, kalian berdua benar, bahkan aku tahu bahwa selama krisis, kelemahan bisa menjadi penyebab krisis yang lebih besar. Apa yang aku lakukan? Sejak kalian lahir, aku hanya mendengar suara kegembiraan, tawa dan lelucon di ruangan ini. Tapi hari ini, keheningan ini menusuk telingaku, dan ketenangan ini sepertinya pertanda buruk bagiku. Berikan padaku, aku akan mengobati mereka. Diti dan Rahu tiba-tiba muncul di istana ular untuk berkunjung. Diti berkata, Kadru, di mana kamu? Setidaknya sambut kami atau di istana sebesar ini kami akan mencarimu dan itu akan butuh waktu yang lama. Rahu berpikir, seseorang harus belajar dari ibu. Betapa baiknya dia bertingkah seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Diti berkata, Kadru, di mana kamu? Diti sampai di ruangan dan berkata, ada apa ini? Seluruh keluarga berkumpul hari ini. Apakah ada kesempatan yang baik? Kadru berkata, apa yang membawamu ke sini tiba-tiba? Diti berkata, Kadru, setiap kali aku datang, kamu menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Sekarang beritahu aku, bisakah satu saudari tidak datang untuk bertemu dengan saudari lainnya? Dan sekarang kamu seharusnya sudah tahu sifatku bahwa aku selalu datang tanpa memberitahu. Lupakan itu, aku telah membawa makanan khusus untukmu. Ini adalah makanan dari surga yang paling lezat. Kamu tidak akan menemukan hidangan yang lebih baik, lebih enak dari ini di seluruh dunia. Aku lupa memberitahumu bahwa aku ada di sini untuk memberimu kabar baik. Apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas, Kadru? Mengapa semuanya hanya diam? Di mana putra-putramu yang lain? Beritahu mereka bahwa bibi mereka ada di sini. Lupakan, aku akan memanggil mereka sendiri. Diti kemudian berteriak, Dumal, Tahtu, di mana kalian? Diti berpura-pura terkejut melihat para ular yang sedang sekarat dan berkata, Bagaimana ini terjadi pada mereka? Apa yang terjadi pada keponakanku? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat keponakanku yang tidak bersalah menjadi seperti ini? Kadru, apa yang terjadi dengan keponakanku? Mereka sama saja seperti mati. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa tidak ada yang menjawabku? Aku telah bertanya kepada kalian apa yang mereka lakukan pada keponakanku. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Rahu, cepat panggil pasukan iblis sekarang juga. Aku tidak akan mengampuni mereka yang telah melakukan ini kepada keponakanku. Aku akan membunuh mereka. Keponakanku yang tidak bersalah, siapa yang melakukan ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Garuda berkata, aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Diti berkata, kamu bertanggung jawab. Menjadi seorang pelayan, kamu menyerang tuanmu. Beraninya kamu. Winata berkata, Garuda tidak menyerang mereka, saudari. Diti berkata, jika dia tidak menyerang mereka, lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang membuat mereka seperti ini? Taksaka, Kalia, apa yang kamu lakukan? Bisakah kalian tidak melindungi saudara-saudara kalian? Taksaka berkata, Bibi Diti, sebenarnya kami berdua. Tapi Kadru menyela dan berkata, aku sudah menyuruh Garuda ke Suryaloka untuk membawa Surya Puspa. Tetapi bahkan putraku pergi bersamanya. Diti berkata, dan bukannya sayap Garuda yang terbakar, tapi putramu yang terbakar. Kenapa Kadru? Kenapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu membiarkan putramu pergi? Kalia berkata, Bibi Diti, kami tidak sadar sama sekali. Diti berkata, kalian tidak sadar. Budak ini terbang dengan putramu di langit tepat di depan matamu dan kamu tidak mengetahuinya. Apakah ini caramu mengendalikannya, Kadru? Dan Winata, anakmu bisa merencanakan untuk menyakiti Kadru dan aku percaya itu. Tapi kenapa kamu tidak menghentikannya? Mungkinkah bahkan kamu menginginkan hal seperti ini terjadi? Garuda berkata, tidak. Ibu bahkan tidak bisa berpikir seperti itu. Diti berkata, itu mungkin juga dia telah menciptakan gambaran seperti itu di otak setiap orang, sehingga dia bisa merencanakan apa saja, dan tidak ada yang bisa membayangkan dia bisa berpikir seperti itu. Kadru, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu terlalu mempercayai pelayanmu? Kadru, saudariku, aku khawatir dengan apa yang akan kamu lakukan. Lihatlah putra-putramu, aku takut apakah mereka akan mampu bertahan atau tidak. Mendengar itu Kadru dengan marah berkata, cukup Diti. Mendengar Kadru yang membentaknya, Diti berpikir, kamu meninggikan suaramu padaku. Tapi begitu putramu mati, suaramu tidak akan keluar sama sekali.
dan aku akan memastikan kematian mereka dengan mengganggu puasamu.